Businessman Opinion. Mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan segera membuka kampus-kampus kedokteran, kampus teknik, dan bidang strategis lainnya yang terbuka untuk seluruh anak bangsa, serta dibiayai sepenuhnya oleh negara. Menurut Presiden, keberanian dalam mengambil kebijakan besar seperti itu adalah kunci untuk membawa perubahan nyata. Nah, apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai rencana pemerintah membuka kampus kedokteran, teknik, dan bidang strategis lainnya yang gratis bisa dinikmati oleh semua orang di 02150918877 melalui live TikTok Pas FM Radio Bisnis atau WhatsApp call di 0816924924. Wah, kalau idenya sih bagus ya, Mbak ya. Punya cita-citanya bagus. Cuman kenyataannya, sayangnya, Pak Prabowo itu nggak pernah turun ke lapangan. Nggak pernah dengerin keluhan masyarakat. Udah tahu tapi diem, tidak melakukan sesuatu, tidak berani melakukan gebrakan. Ini contoh, Mbak. Saya punya teman, dia tuh mau masuk bidang spesialis dokter. Iya. Dia udah lulus dokter umum, dia mau masuk spesialis di salah satu universitas negeri. Begitu dia lihat, oh agamanya A, langsung di-dep, Bu, Pak, Bu. Seperti begitu. Iya. Ini kejadiannya belum lama. Jadi praktek-praktek begitu, masih banyaknya mafia-mafia yang di dalam. Itu baru di bidang kedokteran ya. Universitas negeri terkenal di bidang kedokteran. Belum lagi bidang-bidang yang lain. Belum lagi apalagi di bidang hukum. Itu apalagi, Mbak, parah. Belum lama tadi kan baru dengeran Om Bob ngomong kan masalah siapa tuh yang kemarin istrinya dijamret, dia dijadikan tersangka gara-gara si penabraknya di penjamretnya di Uber terjadi kecelakaan, dia malah yang dijadikan tersangka kan. Jadi memang di sini hukumnya itu kacau, peraturannya bagus tapi orang-orang mentalnya semua pada bobrok, Mbak. Iya. Nah itulah yang mestinya dibenahi sama Pak Prabowo nih, masih ada 4 tahun lagi nih kalau dia mau memberikan sesuatu yang baik kepada negeri ini, mau memajukan, mau pendidikan, mau bidang apa, investasi, ini hukum pendidikan itu harus bener. Mulai dari mana? Bener lah, mulailah transparan. Yang nggak bisa masuk ya jangan masuk, yang bisa masuk bener-bener dikasih masuk. Jangan harus disokok dulu, harus dikasih uang dulu. Kalau seperti begitu, Mbak, ini kita sudah 80 tahun merdeka. Malu nggak coba? Kasus hukum aja kayak kemarin yang kayak saya dengar banyak dikirimin yang istrinya dijamret, dia bela istrinya malah dia mau dijadikan tersangka. Itu di mana akal sehatnya tuh para polisi, para jaksa? Ngapain sekolah tinggi-tinggi hukum kalau nggak ada keadilan, nggak ada hati nurani, nggak bisa bela yang bener, yang seharusnya. Malu, Mbak. Cobalah berkacalah Pak Prabowo. Dia boleh punya cita-cita sih, boleh bagus, boleh tinggi, tapi kalau yang dari hal-hal yang beginian aja, apalagi kita ngomong ini di kota-kota besar ya, Mbak ya. Sudah terjadi seperti bagaimana kalau di kota kecil? Coba, bisa kebayang nggak, Mbak? Kita di kota besar loh. Bagaimana investasi mau masuk kalau orang mental para kebiasaan rakyat biasa kita ini itu kan mencontoh juga para aparat. Coba Mbak lihat aja orang naik motor sembarangan, nggak pakai helm, baik anak kecil, anak remaja, ibu-ibu lawan arah, nggak ada polisi cuma nungguin di mana? Nungguinnya cuma di ganjil genap. Coba kemana para pejabat itu dapat gaji buta? Nah kalau Pak Prabowo nggak benahi
mereka semua, aparatnya semua nggak dibenahi. Mau ngomong besar pun di dunia internasional orang cuman orang udah tahu lah. Rakyatnya aja digituin, Iya. dicuekin, Mbak. Ya, pertama-tama saya ucapkan ini bagus sekali ide ini. Tapi ini baru ide wacana ya. Kalau benar-benar bisa diimplementasikan atau dipraktekkan dan itu berlangsung baik bagus dan bisa menciptakan kualitas mutu hasil dari pendidikan yang tadi mau digratiskan ini bagus di peringkat dunia. Oh, ini bagus sekali. Akan tetapi kan sebetulnya kalau diimplementasikan atau diwujudkan itu tidak semudah idenya. Kita kan tahu bahwa keuangan yang dibutuhkan untuk menggratiskan beberapa mahasiswa atau pelajar di universitas ini kan beberapa fakultas membutuhkan uang yang banyak, Pak. Iya. Tidak sedikit, karena kuliah minimal 4-5 tahun itu setiap satu orang membutuhkan biaya besar, apalagi ini IPA jurusan ya kira-kira ya. Iya. Dan kita tahu bahwa yang sudah kemarin jurusan IPA sebelum dibentuk universitas baru yang gratis itu kan di universitas yang sudah ada jadi masalah di jurusan IPA, kedokteran, penuh pungli, yang tadi Bapak tadi cerita sebelumnya juga banyak masalah. Di IPS juga seperti itu, dan masalah-masalah lain termasuk biaya yang banyak yang tidak diambil begitu dapatkan orang miskin karena masuknya pakai biaya sekarang besar, UKT dia 7 juta per semester kalau tidak salah ya. Belum yang praktek kalau dia IPA kedokteran atau IPA jurusan lain. Lalu kita tahu bahwa setelah nanti lulus itu kan bisa bekerja di mana atau bisa buka praktek sendiri dan sebagainya, benar mudahnya dapat izinnya. Dokter kan gitu masalahnya. Lalu perpanjangan izinnya bagaimana? Ada biaya lebih atau dipersulit apa tidak? Kan seperti itu juga kalau dokter ya. Dan kita tahu bahwa ini sangat dibutuhkan masyarakat saat ini karena banyak yang tidak punya biaya mengalami kesulitan ekonomi dan butuh mata kuliah bisa kuliah tapi gratis buat masyarakat menengah bawah yang tidak mampu atau kurang mampu. Itu bukan hanya jurusan IPA tapi juga IPS sebetulnya. Ya kalau ini memang prakteknya bagus, tidak ada korupsi, pungli, faktor efek yang negatif lain, mungkin ini bagus buat rakyat. Tapi kalau ternyata sebaliknya, ya tinggal wacana pada akhirnya. Tapi prakteknya nanti kemungkinan ya bermasalah atau tidak jadi, kemungkinan seperti itu. Idenya bagus kok ini kemungkinan. Idenya Pak Prabowo sih aku udah dengar setahun lebih loh. Kalau bagus, tapi saya ingatin anakku kebetulan dokter, amat spesialis ya, dari UU. Yang mau sekolah dokter itu banyak, Anita. Yang bisa capai dokter itu dikit. Jadi nggak bisa dipaksa. Nanti kalau misalnya lo paksain jadi dokter, tapi dia tidak punya kompeten, tidak punya kelebihan atau kepintaran, ya percuma. Betul nggak? Iya, betul. Nah, kalau mau tambah supaya orang spesialisnya banyak, ya swasta itu aja lah. Universitas yang ada itu dibikin bisa terima spesialis. Jangan semua ke negeri. Negeri itu semua main duit, Anita. Aku tuh berasa anakku kayak apa di Solo dia ngomong kayak apa, di Unsrat Salatulanya dia ngomong kayak apa, di Pajajaran kayak apa. Ke-9 kali puji Tuhan baru bisa masuk UI. Sekarang udah lulus dokter spesialis bedah. Nggak gampang. Satu mau sekolah dokter harus diuji kepintaran dulu, kemauan dulu. Nggak bisa main bebekan jauh. Terima kasih ya. Ini Bapak Presiden kita bukan cuma keberanian untuk mengambil kebijakan, timbang dulu ada duit apa enggak. Anda seenaknya bikin begini, ikut BOP 1 miliar US, duit siapa? Kan duit kita, duit teringat kita. Terus
berhasil apa enggak, bakal sejahtera apa enggak, ada perubahan pendidikan apa enggak, udah dikaji belum, coba pasarin. Itu pertaruhan duit rakyat, kemudian juga masa depan anak cucu kita. Kalau ini anggarannya mepet, ketemu krisis, ambruk kita. Iya, Anda mau nyalain siapa? Anda pasti nggak bisa lah, ya. Kemudian ponakan Anda udah jadi deputi gubernur BI, itu gimana caranya? Itu keberanian juga. Udah amburadul lah, ya. Sama itu DPR. Itu tahu-tahu calon hakim MK yang ditukar guling lagi tiba-tiba. Itu kan, itu yang pemegang kekuasaan, ya, nggak ada moralnya, nggak ada sopan santun sama rakyat. Kan begitu intinya apa yang kita tonton dari situ, kan? Semua begitu. Jadi seenaknya ditukar guling. Itu yang calon hakim agung yang cuma 2 jam selesai itu uji fit and proper. Kok bisa sih? Kalau bukan itu politisi, nanti kan Anda bisa atur-atur keputusan MK. Ada satu suara yang bisa diatur. Begitu kan maksudnya. Kalau apa? Aduh, saya bilang ini secara institusional, ya. Negara itu udah rusak, udah dibikin acak adul hanya demi kepentingan politik. Dan rakyat, sorry ya, emang gua pikirin gitu, segala hal pertaruhan uang rakyat, juga masa depan, ya, demi kepopuleran dia, demi nama baik. Kita sebenarnya bisa lihat dari itu, ya, body language seseorang, ya, yang kalau jalannya itu dengan gagah berani, dengan begitu, itulah orang tipe-tipe begitu, ya. Saya nggak suka body shaming, tapi ya kurang lebih itu, ya, PD-nya tinggi. Itu kata-katanya juga nggak bijak, ya. Itu tanda-tanda orang-orang yang mementingkan nama kok, nggak ada esensi. Jadi bersabar-sabarlah rakyat. Tetap rajin bayar pajak, ya. Ujung-ujungnya iya tadi juga pajaknya tetap jalan, program ya isi jalan, program apa aja lah. Ya, ngomong juga hati-hati, ya. Kalau kelewatan ketangkap, ya siap-siap lah. Ya, kalau menurut saya gini Pak, ya, Indonesia itu kan universitasnya adalah yang terbanyak di dunia. Tapi kalau kita bicara kuantitas saja kan nggak cukup. Kita kan bicara harus kualitas juga, ya Pak, ya. Yeah. Jadi kalau menurut saya, alangkah baiknya daripada membuka fakultas baru atau universitas baru, universitas yang sudah ada itu diperbaiki, dikembangkan, ditingkatkan kualitasnya. Karena dengan membuka universitas baru pun, itu kan berarti biaya lagi gitu loh Pak. Ini semuanya uang rakyat, uang pajak, dibiayai oleh rakyat gitu Pak. Jadi menurut saya Pak Prabowo itu harus beranjak jangan hanya dari sekedar kuantitas atau omon-omon, tetapi perlu kualitas gitu Pak. Kualitas, konsistensi, keseriusan, ketegasan itu perlu sekali Pak. Karena kalau enggak percuma. Terkait masalah isu
buka fakultas ya, kedokteran teknik dan sesuatunya. Semangatnya sih saya harus akuin bagus. Spiritnya bagus. Kenapa? Karena salah satu yang bisa dibilang dari sekian banyak presiden yang mikirin untuk membangun bangsa. Dalam arti kata dari sisi pendidikan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Karena bangsa suatu negara itu maju karena dari sektor pendidikannya. Ya, contohnya Cina aja copy paste dari teknologinya yang mau investasi di mereka, akhirnya pendidikannya dimajuin kan, akhirnya jadi maju gitu loh. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah itu kan katanya bilang mau digratisin semua. Jadi, dananya ada nggak? Itu yang pertanyaannya kan, karena kan bangun fakultas itu satu sudah pasti membutuhkan satu tanah, kedua biaya bangunan, ketiga emang bangunnya nggak pakai, saya nggak tahu apakah nanti pakai berjamaah yang rame-rame gitu kayak ponpes gitu kan, kalau nanti bahasanya kan nggak mungkin juga bangun ece-ece gitu kan. Nah, ketiga bikin dia punya dekannya, apanya segala macamnya itu bagaimana? Kan itu bukan dalam waktu sebentar loh. Nah, sedangkan di Pak Presiden Prabowo ini kan masih punya masa waktu tenggang yang udah 4 tahun lagi nih. Gitu loh. Jadi buat planningnya bagus, tapi jangan menjadi sesuatu yang bagus ini jadi asal ngecek doang nih, asal sebut. Gitu loh. Tapi time planningnya, schedule planningnya seperti apa, mulainya kan belum tahu nih. Jangan semua tiba-tiba dikebut ya kan, atau ya mungkin bahasanya visi bangunan bisa dikebut dalam 1 tahun, 1,5 tahun jadi gitu bisa. Ya kan, terus guru-gurunya atau dosen-dosennya mungkin bahasanya copy paste dari UGM atau dari mana ya mungkin bisa. Sekarang kan kemarin kan terakhir Pak waktu Menteri Prabowo jadi Menteri Pertahanan kan dia bikin sekolah militer ya yang buat apa gitu, yang buat orang-orang yang nggak mampu yang patut berprestasi di sekolahkan di situ kan, udah apa sudah berprestasi segala macam. Ya mungkin ya balik lagi juga pertanyaan terbesar saya, apakah semua orang itu yang dibilang tidak gratis itu ada parameternya? Ya kan, dari yang mungkin tingkat kepintarannya, prestasinya di sekolah itu diterima atau ya bagaimana? Ini kan jangan mau bahasa semua itu gratis untuk semua akhirnya. Belum lagi laboratoriumnya ya, kedokteran, teknik. Betul gitu loh, ya kan. Terus juga mesti dipikirin terkait masalah terutama kedokteran ya. Untuk kejar kuotanya itu jangan sampai nanti bahasanya mereka yang tidak praktek bisa jadi dokter. Iya. Itu nggak ada masalah, tapi tiba-tiba jadi timbul praktek. Akhirnya mau praktek gitu loh. Ya kan, itu juga mesti dipikirin karena setahu saya dokter-dokter kita kan agak sentek di sini ya. Pendidikan dokter kita gitu loh. Ya kan, pendidikan dokter kita kan sebenarnya kiblatnya kemana sih, kan semua kan kiblatnya dari luar negeri gitu kan, dari barat, dari itu kan. Tapi kalau orang-orang dari sana yang udah kuliah di sana di sini alasannya beda gitu loh. Maka kita dokter-dokter kita tuh terlalu beda lah ilmu segala macam. Apa bedanya sih? Anda sendiri juga dokter juga copy paste dari luar negeri kok. Gitu loh. Makanya kenapa kita bisa bilang kenapa banyak orang yang ya tadi di sini banyak lah trik-triknya dokter-dokter Indonesia ya kan selama kuliah. Ini kemarin ada yang dokter yang di mana tuh di yang di Semarang ya. Yang katanya bunuh diri karena ditonjok. Iya. Ya kan, nah itu juga kasus kan, maksudnya sampai segitunya kah dokter-dokter mereka gitu kan, ya senior itunya kah, segila hormat itunya kah mereka gitu, ya kan, bahasanya ya kita tahu, tapi balik lagi, ya dokter-dokter di sini, Anda juga dibilang kalau tanda petiknya hebat, oke kita akuin hebat gitu loh, tapi balik lagi. Kenapa masih ada kalau memang hebat, kenapa masih banyak orang yang mau berobat ke Penang? Itu kan pertanyaan terbesarnya juga buat kita.
Ya kan, contohnya Bali International Hospital di Bali itu bikin rumah sakit. Oh iya. Ya kan, tarik dokter dari semua yang mau tidak bisa praktek di Indonesia, tapi tarik ke situ supaya bisa praktek. Kenapa kita nggak melakukan seperti itu juga? Tarik dokter kita yang prestasi-prestasi di luar negeri bagus, tarik itu loh. Ya kan, itu salah satu selain membuat tadi universitas untuk dokter-dokter tadi gitu loh, untuk menangani. Dan kedua yang paling penting adalah biaya berobat tadi. Kita tahu lah biaya berobat di Indonesia itu amat super mahal, gitu loh, ya kan? Ya terkait itu di luar itu masalah asuransi segala macam. Tapi tetapnya orang yang mungkin kan balik lagi asuransi juga, ya ini lingkaran setan semua gitu loh. Ya kan, asuransi juga kadang-kadang investasi bodong apa nggak jelas. Ya kan, kita bilang mau asuransi kesehatan lari ke 11,5, akhirnya jadi orang nggak bisa klaim apa segala macam, ya kan? Nah itu makanya saya bilang banyak sebenarnya PR yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Siapapun udah presiden ke depan, ya kan? Apa yang diinginin, tapi tolong time schedule yang jelas gitu loh. Step-by-stepnya harus ngapain harus jelas. Jadi asal jangan semangatnya di awal, tapi tahu-tahu tenggelam gitu loh. Ya kan? Kasih anaknya atau mendengarnya gitu yang menantikan, ya kan? Karena kalau nggak jelas juga kita sebagai pembayar pajak, ya kan, uang negara itu dibiayain nggak begitu aja. Ya kesal juga sih bahasanya gitu loh. Misalnya kan mewujudkan seorang dokter atau seorang insinyur tuh kan tidak mudah. Betul, memang betul tidak mudah. Makanya dibutuhkan time planning yang jelas. Jangan asal sebut gitu loh. Maksudnya tadi secara fisik bangunan mungkin bisa dikejar gitu kan, kayak sekolah rakyat lah, 1,5 tahun sudah bisa jadi berapa sekolah gitu kan. Idealnya kalau Menkon itu bangun sekolah itu kayak sekolah-sekolah revitalisasi sekolah-sekolah gitu ya di Jakarta, itu 6 bulan itu udah jadi sekolah kok, secara fisik bangunan gitu. Jadi makanya saya bilang sebenarnya bangunan itu bisa dibentuk cepat segala macamnya, ya kan, asal ditunjuk Menkon yang kayak BUMN, kayak itu yang kita ngomong BUMN karya-karya tadi itu bisa bangun gitu loh. Cuma pertanyaannya setelah itu kan ada tuh penentuan dosennya, dekannya, silabusnya, itu mau bagaimana gitu loh, ya kan? Terkait itu semua mata pelajaran yang akan dibuka gratis itu juga, terus parameter penerimaan mahasiswanya seperti apa, gimana caranya? Kan selama ini kan bilang, kok kita akan kasih beasiswa? Ya, ada prosedur seperti apa? Ya kan, benar-benar kalau memang itu gratis buat rakyat Indonesia, kenapa gak kita dukung gitu loh? Dan kita sebagai pembayar pajak juga rela kok bahasanya kalau itu jelas gitu loh. Iya kan, dan paling penting sekali tadi kalau bilang biaya sumber biaya, sebenarnya salah satu idenya aja biasa. Saya ingat kita kan selama ini kan subsidi segala macam itu terkait masalah anggota DPR, coba deh dipotong itu subsidinya nggak jelasnya, gitu loh. Tunjangannya berdasarkan kinerjanya, KPI-nya apa nggak jelas, itu potong-potong ini. Ya, dan paling besar adalah kita terkait masalah subsidi BBM, gitu kan. Soalnya siapapun yang punya mobil itu sebenarnya mampu beli bensin gitu loh. Kenapa mesti ada subsidi Petralite? Hapusin aja subsidinya, lariin ke wilayah yang memang dibutuhkan gitu loh. Ya kan, kayak pendidikan, pengembangan sumber daya manusianya kita, pencerdasan kehidupan bangsa segala macam gitu. Ya kan, BBM itu sebenarnya yang kerok juga gitu loh. Karena kita lihat di pom bensin itu mobilnya apa, isinya apa, kan sampai ada yang filmin orang mau ganti plat. Gitu, banyak beredar kalau mau di TikTok, kayak mau di Instagram, kayak mau di apa, banyak orang yang kadang-kadang ngilapin ini ganti plat nomor. Aduh, makanya saya bilang buat apa sih begitu, mendingan udah hapus semuanya subsidi BBM, demo udah pasti demo ke orang segala macam. Tapi kita lihat dengan apa sih BBM itu, kita lagi lari kemana, ya kan? Gitu loh. Kedua, kayak masa dana bos tadi. Bisa dana bos juga, kita juga mesti lihat dana bos aja sekarang masih banyak yang dikritik. Oh iya. Ya sebenarnya banyak PR yang dilakukan, PR dari pihaknya Pak Prabowo dan timnya dan semua menteri-menterinya, gitu kan. Ya, kalau memang mau membangun bangsa itu
perintilannya coba deh gitu loh, diberesin gitu kan. Jangan hanya bahasanya sebagai komisaris di atas hanya maunya begini di bawahnya, tapi implementasinya dari menterinya, dari dirjennya sampai ke bawah cuman omdo doang nih, omong doang nih gitu loh. Ya kasihan juga kita rakyat nih gelarnya gitu kan. 0924 0816924924. Selamat malam Pak Jimmy. Selamat malam Pak Anto. Silakan Pak Jimmy. Ya, kalau dari konsepnya sih bagus ya. Artinya kan membuka pendidikan tinggi untuk masyarakat Indonesia buat nanti perkembangan ke depannya dunia kedokteran ataupun bidang-bidang penting lainnya itu menjadi prioritas untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Cuman yang perlu dipikirkan adalah ketika membangun satu kampus itu perlu dipikirkan risetnya juga Pak. Karena kan kalau cuma membangun satu kampus dan tidak ada riset yang cukup gitu ya untuk kemajuan dunia kedokteran, itu menurut saya sih kurang optimal ya. Karena kan kita tahu lah di dunia pendidikan kita sendiri kan memang research and development itu porsinya itu kecil ya. Jadi kemajuan kita dalam hal misalnya teknik misalnya bedah ataupun teknik alat-alat kedokteran dan sebagainya itu masih belum optimal gitu dibandingkan negara lain. Nah itu kan perlu dikembangkan gitu. Artinya kampus itu bukan sekedar dunia mengajar dan belajar seperti biasa saja gitu, tapi juga harus menjadi dunia praktek nanti yang siap untuk profesi kedokteran lebih maju lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya program pemerintah banyak banget ya, sudah menghabiskan banyak banget anggaran dan juga hutang pemerintah kan meningkat pesat itu. Anggaran pendidikan kabarnya kan 20 sampai berapa ya, 50 atau 40% itu adalah MBG kan. Yang kalau saya nilai secara pribadi MBG itu kan sebenarnya multiplier efeknya kurang dan maksudnya untuk pengembangan pendidikan ke depannya gitu. Karena kan memang kalau yang saya baca sih ya 50% Indonesia kan pendidikannya masih SMP ke bawah gitu. Itu kan untuk memajukan dunia pendidikan kan butuh effort yang luas ya, atau yang lebih besar gitu dibandingkan hanya sekedar MBG gitu. Yang seperti saya bilang juga sebenarnya kalau kita coba optimalkan pendidikan yang lebih berkualitas gitu, dan juga tadi research and development, lalu juga dana MBG itu bisa kita alokasikan untuk pendidikan secara utuh, ataupun ya kalau untuk orang tuanya ya kita buka lapangan kerja yang lebih luas lagi sehingga dia bisa bekerja dan bisa membiayai anaknya dengan baik. Ya itu juga menurut saya optimalisasi dana pemerintah itu juga lebih baik gitu. Dan mungkin yang perlu dipikirkan adalah dari segi financial manajemennya pemerintah perlu hati-hati ya, karena ide-ide besar boleh, tapi penyusunan atau maksudnya budget controlling itu juga perlu dilakukan ya, karena kalau budget control dan kondisinya neraca pemerintah gitu ya, itu juga misalnya defisit yang melebar ataupun dibiayai sebagian besar dengan hutang tanpa ada pemasukan yang positif gitu ya dari sumber yang lain, maka itu juga bahaya bagi negara kita ke depannya gitu. Karena kan ada juga negara yang bangkrut ya kelibat hutang, contohnya salah satunya di Yunani kan, pada waktu yang lampau gitu. Nah jadi ya pemerintah juga bukan hanya melontarkan ide ataupun merealisasikan ide, tapi juga harus memikirkan strategisnya jangka panjang gitu aja sih. Ini saya dengerin dari pagi ya, cuma ini memang parah ini presiden kita nih Pak Prabowo. Tolonglah Pak, jangan terlalu ambisius terata untuk makan anggaran. Itu paling the most stupid idea ever menurut saya sih.
Itu kampus negeri kita, kampus universitas negeri kita ada berapa banyak. Iya. Tinggal kucurin dana aja supaya bisa menggratiskan orang-orang yang kuliah di sana. Oke. Nggak usah bangun kampus baru gitu ya, pakai aja yang udah ada gitu ya. Kok maunya proyek aja, proyek lagi, bagi-bagi lagi, Iya. lagi. Iya. Udah cukup lah, seorang Thomas udah dapat itu ya udah gitu loh. Jangan terlalu terasa, Bapak. Bapak kalau di luar negeri kayak contoh kayak di Australia lah. Di Australia itu mahasiswanya orang lokalnya itu setahun tuh boleh dibilang hampir gratis bayar kuliah. Oke. Tapi kalau murid international student yang dari negara lain masuk situ, nah itu bayar berlipat-lipat. Berkali lipat, oke. Iya, tahun bisa $30,000 atau $35,000, saya nggak tahu sekarang. Nah, tapi kalau orang lokalnya paling setahun cuma bayar paling $1,000, $1,000-2,000 aja. Jadi itu yang harusnya terjadi. Jadi kampus negeri kita rasanya kan nggak mungkin cuma ada 2 atau 5 biji, itu seluruh Indonesia ada berapa ratus kan? Iya, jadi tolong itu aja digratisin, kasih aja uangnya ke sana Pak. Jangan keratusan Anda tuh makan anggaran lagi bangun lagi universitas ini universitas ono. Aduh, menurut saya sih bener-bener itu sih sangat bodoh banget gitu begitu. Sedangkan jelas-jelas kampus negeri kita begitu banyak. Tinggal diperbaikin. Kampus kita kan makin lama makin tenggelam nih, terutama UI kemarin itu kan yang gelar dokter yang nggak jebo kayak begitu. Kemudian jadi UGM juga itu kan marwahnya kan udah aut-autan sekarang itu. Iya, UGM. Diperbaikin lagi. Malu kita sama negara tetangga gitu. Boro-boro di Asia kita mau ada nama gitu loh. Ya kira-kira gitu loh Bang. Oke. Terima kasih. Mau bangun universitas omon-omon gitu. Jurusan Panggultas. Manggultas bukannya fakultas Manggultas. Panggultas isinya USD sama LM kata itu ya. Oh, apel Malang atau apel Washington, Pak? Oh iya. Oke, lanjut. Jadi betul ya kayak bapak-bapak tadi bilang, ya kan? Nggak usah yang aneh-aneh, itu tumpas aja itu MBG alias mafia berkedok gizi. Iya kan? Itu mafia semua Pak Beni ya isi punya ya. Nggak ada faedahnya. Apa sih 1,2 triliun 335 triliun 1 tahun cuma jadi tai doang. Bener nggak? Iya. Apa faedahnya gitu buat kekekalan? Nggak usah dipakai gitu juga. Semua juga udah bisa makan kok bisa. Makanya tuh saya biar patutnya dibilang, aduh kalah gini 16% baterai kempes apa segala. Apa bangga gitu. Karena apa? Ini diberikan waktu itu kampanyenya pendidikan gratis dan internet gratis, iya kan? Tapi nggak tahu itu terjadi kecurangan TSM, ya udah akhirnya bukan makan belatung gratis. Oke. Jadi kalau kita ambil tarik ya, ini bukannya gratis, nggak ada makan siang yang gratis. Nggak ada, karena itu dari pajak kita juga Pak, duitnya Pak. 1 pajak, 2 utang. Iya, benar. Jadi makan di warteg aja kita cash and carry kan. Ini jadi utang gitu loh. Jadi beban buat anak cucu kita. Nanti anak cucu kita lahir ya kan? Udah punya utang. Udah punya utang. Yang makan siapa? Yang ini siapa gitu. Cuma satu aja dah ya ini. Emang anomali semua ya, jungkir balik ya. Mertuanya diangkat jadi pahlawan, ponakannya diangkat jadi deputi gubernur BI, makanya itu IHSG nyungsep ya ke dasar jurang. Itu saya ada korelasinya atau enggak saya nggak tahu ya. Oke. Pokoknya, nah lalu
ini banyak yang perlu dikoreksi dari pemerintahan sekarang. Bukan kita tujuan menjatuhkan atau bagaimana ya, maksudnya KKN-nya itu barbar banget gitu, terlalu ketara gitu. Ya, jadi tolong deh, selama masih diberikan oksigen sama Tuhan, tolong ya bertobat ya, tobat. Jadi nanti kalau udah sampai beda alam ya, mau nangis bombay, mau nangis darah juga nggak ada guna gitu loh. Ya. Jadi kita, harapan kita saat ya cuma bangkitlah gitu daripada orang-orang jujur, orang-orang benar ya kan, seperti Purbaya, Ahok ya, DM, Feli Cuanda. Mudah-mudahan ya Tuhan kasih pemerintah kita untuk berikutnya yang bagus, dan kita pilih lagi ya pakai akal sehat deh. Amin. Jangan warga-warga kecil pakai happy dengan serangan fajar dan sembako. Amin. Terima kasih. Sebenarnya kita punya apa, kampus tuh udah banyak ya. Bagus-bagus sebenarnya. Iya. Cuman kelihatannya kan banyak kemarin kejadian-kejadian kan yang dokter-dokter muda yang bunuh diri lah, dibully lah oleh senior-seniornya. Itu yang harus diberesin sebenarnya. Kita punya kampus-kampus banyak yang bagus-bagus kok, UI lah, UGM lah, sekarang banyak. Nah, satu sisi kalau masalah senioritas seperti itu yang harus diberesin, supaya dokter-dokter itu memang mereka dedikasi untuk masyarakat bagus, sangat bagus. Tapi kalau sudah sampai masalah pembulian, dia punya biaya terlalu besar, ya siapa juga takut untuk masuk ke situ, mending mereka keluar negeri. Nah, kedua, kalau negara membiayai itu sangat bagus, saya setuju sekali. Karena kita kondisi sekarang sedang kekurangan dokter-dokter spesialis, begituan ya. Jadi saya rasa bagus kalau negara mau membiayai, karena saya rasa tidak semua orang yang punya talenta itu punya uang untuk bersekolah. Jadi nggak perlu kampus-kampus baru ya Pak Thomas? Saya rasa nggak perlu. Yang ada aja gitu ya. Betul. Cuman ya diperbaguslah semuanya, fasilitasnya segala macam. Jangan sampai itu kan waktu dulu yang kasus dokter-dokter itu yang ada yang bunuh diri lah, ada segala macam itu. Mereka itu kan sebenarnya dedikasi mereka udah bagus, tapi kenapa mereka sampai dibully, sampai mereka bunuh diri, itu sayang sekali itu. Tidak dikontrol ya. Betul, itu harus ditindak. Nah, buntutnya efek saja mereka akan lari, buntutnya kerja di Penang atau di Malaysia aja. Ya kan nggak mau kita kayak gitu kan, orang kita aja impor dokter dari luar gitu loh. Saya rasa pemerintah mesti membenahi itu. Kalau kita dirikan banyak segala macam, universitas kayak segala macam, tapi kalau itu tidak dibenahin, ya sama juga percuma. Akan keluar lagi senior, gue senior base, kemarin gue dibully, sekarang gue bully lu lagi. Ya buntutnya sama aja, nggak ada bedanya gitu loh. Banyak masyarakat kita berobat ke Penang. Kenapa? Pertama, satu sisi lebih murah, dan dokter sana tidak main-main uang. Karena kemarin saudara sempat berobat ke sana, dokter bilang, oke, hari setelah operasi ini, ayo boleh balik ke hotel. Kenapa? Karena sini mahal, di rumah sakit. Dia bilang, nah dokter sana begitu. Kalau dokter sini, aduh, tinggal cek ini, cek itu. Papa saya waktu sakit juga begitu. Nggak perlu cek ABC, dicek, duit semua keluar. Nah, itu yang kayak gitu-gitu yang harus dibenahin. Kalau memang dokter itu dedikasi buat masyarakat, ya benar-benarlah dedikasi buat masyarakat. Jangan modal coba-coba, jadi kelinci percobaan. Saya rasa Indonesia udah bagus kok. Yang penting orang-orang pintar jangan sampai keluar, itu aja. Karena kita sih tidak kekurangan orang pintar. Tapi karena negara memperlakukan mereka, ya mereka mau nggak mau ambil pilih keluar ya. Itu aja. Betul, iya. Gimana ya? Gimana Pak? Jadi kalau misalnya mereka sekolah hebat, lalu kenapa? Apakah mereka pasti kita rasakan manfaatnya gitu loh? Atau entar mereka pergi lagi? Pergi lagi atau dia pergi kerja ke rumah sakit lain atau gimana? Nah kan sekarang kan kita lihat aja, kalau satu dokter ya saya lihat kayak
Dia bisa sehari bisa 80 atau 60 Pasiennya ya. pasien. Jadi sementara ini dari pengalaman saya istri saya sendiri sih, yang benar itu justru yang sepi. Mbak Mary, yang satu orang doang. Saya ngantri satu orang doang. Gitu ya. Justru pengamat iya. Akhirnya saya, tapi dia pun bukan, menurut dia kalau ini nggak berhasil dia suruh ke dokter yang lain, spesialis yang lain. Dan saya dapat bantuan pakai ChatGPT yang dulu ya, yang sekarang bego. Terus terang aja, saya nggak ngomong kasar sih, bego yang ChatGPT sekarang. Kadang-kadang bego lah. Nah, saya pakai ChatGPT, akhirnya saya menemukan dokter yang benar. Harusnya kan gini loh, maksud saya ada perbedaan gitu loh antara mungkin di Malaysia atau di Singapura atau gitu. Jadi dia mungkin ada sistem yang kalau dia nggak bisa, kan sini kan harusnya penyakit dalam bisa kemana-mana, tapi sini penyakit dalam juga salah. Sudah berapa kali istri saya itu salah juga gitu. Jadi gimana kita nggak tahu saya gimana sistemnya biasa identifikasi harusnya ke dokter mana yang benar. Nah, maksud saya udah itu ngaruh nggak kita misalnya harus kalau mau dapat yang bagus harus pakai asuransi yang swasta. Kadang ada rumah sakit dia nggak nerima loh BPJS. Iya. Ya, makanya kan menurut saya gini, dibangun-bangun percuma itu buat siapa? Buat semua rakyat atau gimana? Misalnya kalau dia setelah udah itu kualitasnya gimana? Kalau misalnya sama-sama kayak yang dulu gitu, bukan hanya dokternya aja dapat manfaat. Maksudnya ada kontrak gitu loh. Misalnya dia dalam 1 minggu dia harus dua kali untuk BPJS atau apa. Nah sekarang aja semua sakit nggak semua nerima. Jadi ini penerapannya gimana gitu loh. Gitu aja sih Mbak Mary. Kalau menurut saya sih bagus juga sih. Bagus ya, oke. Kan presiden kita bicara seperti itu. Karena ada banyak orang-orang pintar ya Mbak ya. Mereka untuk bisa masuk kedokteran mereka nggak bisa karena tidak ada dana ya. Betul. Karena yang saya lihat ya, orang yang bisa sekolah dokter itu adalah orang-orang yang berduit Mbak. Yang rata-rata orang tuanya dokter, anaknya dokter. Jadi orang-orang yang nggak punya duit, mereka nggak, sepertinya tanda kutip tidak punya kesempatan untuk bisa sekolah kedokteran. Karena untuk beli alat-alatnya aja mereka kan nggak mampu ya. Kalau orang-orang yang saya lihat di kampus-kampus itu yang sekolah dokter itu rata-rata orang-orang berduit semua. Iya. Nah bagus sih kalau seandainya presiden kita untuk membuka-buka rumah sakit kampus buat orang-orang yang nggak mampu bisa kuliah, biar di Indonesia banyak dokter-dokter spesial yang akhirnya orang berobat nggak mahal ya Mbak ya. Ini karena dokter-dokter spesialis di Indonesia itu kan rata-rata jarang-jarang, jadi mahal-mahal orang berobat, jadi nggak bisa berobat gitu. Jadi dokter-dokter nanti bisa ditaruh di daerah, bisa menolong orang-orang yang nggak mampu juga kan Mbak ya. Tapi kan pertanyaannya kan gini Mbak ya, pertanyaannya emang presiden kita ini berapi-api banget sih emang. Nah MBG aja itu kan belum becus banget ya Mbak ya, belum jalan banget nih. Dan ini dari mana gitu duitnya. Ditambah lagi ini bikin kampus duitnya dari mana gitu. Apakah nanti utang lagi kan begitu. Nah sebenarnya IKN itu kan kita nggak perlu banget ya IKN itu ya. Apa salahnya sih sebenarnya uang dana IKN itu buat dibikin lapangan pekerjaan atau enggak kampus-kampus yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Itu kan akhirnya mangkrak IKN udah habis berapa triliun itu kan. Nah jadi sebenarnya IKN itu nggak perlu banget, kenapa dipaksakan harus bangun gitu. Jadi seharusnya itu dibenahin dulu lah untuk kesejahteraan rakyat. Nah jadi uang dari mana nanti ujung-ujungnya pajak-pajak lagi dinaikin kan begitu. Uang dari mana? Pajak otomatis yang akhirnya rakyat mencekik kan begitu. Tercekik, kan dicekik ya. Iya, pajak-pajak ini kan. Nah jadi memang bagus sih kalau emang terrealisasi. Cuman Pak Presiden kita ini tolonglah manajemennya itu dihitung-hitung dulu kesanggup atau enggak kan begitu ya. Kalau memang duit negara ada, kita nggak perlu utang-utang lagi, itu sih bagus sih Mbak, untuk nolong orang-orang yang pinter-pinter yang nggak punya kesempatan untuk kuliah kedokteran kan bisa
sekolah kedokteran, jadi dokter-dokter kita banyak, kan bagus. Tapi Prabowo tuh dihitung-hitung dulu uangnya dari mana, jangan pajak-pajak lagi dinaikkan. Jadi semuanya nanti dipajakan gitu. Jadi akhirnya rakyat jadi susah-susah juga, kan begitu. Saya nggak tahu tujuan pemerintah ini apa sih, untuk menciptakan biaya rumah sakit yang murah atau berobat yang murah atau gimana. Nah, saya rasa BPJS sudah cukup ya. Mungkin kalau misalkan memang presiden berminat untuk mensejahterakan rakyatnya dengan menciptakan kesehatan yang terjangkau, ya rekrut aja dokter-dokter yang dari lulusan universitas swasta. Sebanyak yang bagus-bagus. Nah, mereka dipekerjakan oleh pemerintah, mungkin ya, digaji oleh pemerintah. Cuma mereka untuk kerja di BPJS itu mereka pasti mau, asalkan gajinya sesuai, gitu loh. Jadi menurut saya ini banyak syarat apa ya namanya, syarat unsur proyeknya ya, daripada menolong masyarakat. Sebenarnya banyak cara untuk yang menolong masyarakat dari segi kesehatan itu. Saya bilang BPJS sudah cukup mumpuni, cuma disempurnakan aja. Kalau memang kurang tenaga medis kedokteran, ya udah rekrut dari swasta banyak tuh dokter-dokter kita yang lulusan luar yang mereka bekerja di luar negeri. Dokter-dokter luar negeri kan banyak ya Mbak ya, kita lihat ya, dengan mereka terkendala pula karena izin praktek susah atau lain-lain. Mereka itu bagus-bagus saya bilang. Jadi ya itu dibenahi dulu lah peraturan Ikatan Dokter Indonesia-nya itu. Mereka kan jual-jual izin praktek, jadi banyak sekali dokter-dokter kita yang nggak bisa pulang hanya karena untuk ilmunya itu nggak bisa diaplikasikan karena mereka tersandung oleh izin praktek, gitu loh. Terus yang kedua nih, masalah kesehatan ini untuk jalan pintas habis obat ke luar negeri, ke Penang Malaysia atau ke Singapura yang mungkin di sana mesin-mesinnya lebih bagus, tenaga medisnya lebih bagus, ya diundang aja. Kayak perusahaan-perusahaan asing kan banyak tuh yang di Indonesia buka cabang, kayak ya salah paling sederhananya pom bensin aja, ada Shell, ada BP, ya undang aja rumah sakit yang sering dikunjungi sama masyarakat Indonesia ketika berobat, 10 rumah sakit dilihat tuh, udah ajak kerjasama di Indonesia, bukalah cabang. Nah, itu lebih murah daripada proyek-proyek Pak Prabowo itu. Itu juga menurut saya syarat korupsinya, ya seperti kata penelpon sebelumnya, kayak EBG. Jadi kalau memang mau menolong masyarakat, banyaklah cara yang lebih praktis, cepat, dan juga ekonomis gitu, daripada buang-buang anggaran seperti gitu. Karena kan nggak sedikit juga ya, kayak menentukan lahan untuk universitas kampusnya, terus untuk meng-hire tenaga medis, terus pembangunannya, pengadaan alat-alat kesehatannya, belum alat-alat ronsen rumah sakit, operasinya. Itu syarat-syarat barang-barang pengadaan itu syarat sekali dengan korupsi di Indonesia ini. Tahu sendiri kan, di Indonesia ini apapun bisa dikorupsi Mbak. Iya, yang namanya data aja, orang yang udah mati aja bisa diperjualbelikan datanya buat pemilu. Nah itu menurut saya ya sangat rawan sekali. Menurut saya yang paling penting itu kalau memang mau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, disurvei aja dulu, apakah itu layak untuk dijadikan proyek. Karena kan pemerintah kan ada tuh survei kelayakan. Ya, di kedokteran itu sangat kuat ininya yang susah diterobos. Apalagi untuk spesialis ya, itu udah nggak rahasia umum lagi, mestinya itu dulu yang diberesin. Selama ini kan keluhan dari Menteri Kesehatan kita kan itu kurang ini dokter spesialis. Kenapa? Itu dulu dong diterobos dulu, itu apa yang terjadi di dalam untuk mengambil spesialis. Itu udah nggak rahasia umum. Pak Charles, tapi boleh Anda mention susah diterobos. Ini dari sisi apanya? Itu masa kita pemerintah kalah sama oknum-oknum.
Menurut saya sih bilangnya sih mafia-mafia ya Pak Charles ya dibilangnya. Itu dulu diberesin baru. Sepanjang itu masih bercokol terus-terusan itu nggak akan bisa. Tapi intinya masa pemerintah kalah sama orang mafia-mafia kecil kayak gitu? Menurut saya sih kecil ya dibanding pemerintah. Itu aja sih. Pemimpin kita ini apa ya? Sudah mulai berhalusinasi kali ya, atau berhalusinasi. Karena jangankan itu loh, jangan bikin kampus gratis untuk para mahasiswa, apalagi dengan jurusan-jurusan fakultas basah gitu ya. Jangan yang bayar mahal aja pernah susah masuk loh, jangan apalagi gratis. Bisa dibikin ya kira-kira berapa miliar atau mungkin triliun duit yang bakal dikeluarkan oleh pemerintah untuk merealisasikan rencana mereka tersebut. Nah, ujung-ujungnya saya tahu nanti tuh paling ya masuk kantong-kantong juga nanti buat lancaran bareng-bareng. Jadi alasan untuk membuat kampus gratis cuma sekedar bantalan aja gitu, supaya bisa buat bacaan bareng-bareng. Kayak nggak usah bikin kampus yang susah deh, yang MBG aja yang paling mudah ya itu aja sekarang belum beres. Gini mau masuk pendidikan yang dikti yang lebih tinggi, pendidikan tinggi yang lebih tinggi di atasnya lagi, waduh. Saya nggak ngebayang. Dan jika kampusnya gratis, kira-kira para dosennya ini, Bu dosen, Pak dosen mau nggak dikasih gaji gratis gitu, suruh mengajar sekian ribu mahasiswa seluruh Indonesia. Orang dosen dibayar agak tinggi aja kadang-kadang ya masih ada yang maaf ya, bukan yang mana sih, cuma masih melemparkan tugasnya langsung kepada para mahasiswanya kok. Apalagi ini yang di gaji gratis, waduh bisa dibayangkan. Kan jangan-jangan apa-apa suruh biro Google lagi, masih perintah doang. Ujung-ujungnya di tingkat dikti ini kan rata-rata mahasiswanya udah pada dianggap dewasa, Jeng. Iya dong. Jadi sudah mulai dituntut untuk berimprovisasi masing-masing ya kan. Jadi bayangan saya ke situ, dosen cuma ngasih perintah doang lewat WA group nih. Udah antar mereka belajar sendiri. Kan namanya gratis dong. Ini juga maaf ya ke arah korupsi ya, bukannya ke arah untuk mencerdaskan bangsa, tapi untuk memeras bangsa gitu. Karena ya kita bilang jadi pendidikan yang dasar yang kecil-kecil aja ini belum beres, kenapa harus merambah ya tingkat yang susah yang tinggi-tinggi gitu. Beresin lah yang hal-hal sederhana dulu, jika memang ya bisa barulah nggak usah jauh-jauh, kasih satu aja dulu ya proyek percontohan. Jika memang bagus boleh diteruskan gitu. Apalagi misalnya di kota satu Jakarta bikin satu kampus khusus untuk percontohan aja, atau mungkin kalau misalnya agak susah ambil salah satu yang udah jadi aja, misalnya ambil kasih fakultas kedokteran gratis di salah satu yang terbesar di UI, satu aja dulu gitu, coba dilihat gimana resmonnya, gimana jadi ambil alih aja gitu ya, kemudian ada hitung-hitungan bersama universitas yang bersangkutan, jadi nggak memulai dari nol gitu ya. Kalau itu berhasil baru mencontoh daerah-daerah lain. Yes. Pak Prabowo jangan kampanye mulu lah, lu kampanye mulu sih Masya Allah, kelarin apa sih itu kampanye, enggak kan? Kerja Pak, ya ilah kampanye mulu, nggak kelar omon-omonnya. Ini Pak Prabowo jangan pakai anggaran gede-gede lagi deh, enggak. Ya sekarang kita udah lihat MBG pakai anggaran pendidikan, ya mudah-mudahan siswanya kenyang, tapi yang kenyang kan yang teman-teman bapak yang kenyang, siswanya belum tentu, ya enggak. Anggaran pendidikan ini mau dipakai buat ini. Sekarang kemarin saya sempat nonton Kak, sekolah swasta gratis itu butuh 170 T. Terus sementara data Selios kalau saya nggak salah ya, perguruan tinggi gratis butuhnya 45 T sampai 50 T. Jadi sebenarnya butuh sekolah swasta atau sekolah gratis atau perguruan tinggi gratis sih, mana yang lebih penting? Itu satu dulu deh, gitu ya nggak? Karena sekolah swasta juga nggak ada dananya kan, kemarin udah ngomong. Nah, ini anggaran besar yang bikin nanti antek-antek bapak. Gue lagi ngomong antek-antek asing nih. Kalau antek-antek asing saya makan enak nih, antek-antek asing. Antek-antek bapak nanti dikorup. Habis itu kacau. Sekolahnya ambruk.
buang-buang anggaran. Karena apa? Pengadaannya di markup semua. Pak Prabowo kalau ngomong memang empuk banget sih, ya nggak? Enak. Udah bosen Pak rakyat denger pidato Bapak. Kenyang. Udah. Kalau dulu pas kampanye Anies pernah ngomong nilai Bapak 11 dari 100. Saya tuh dulu nganggapnya kasar Pak. Gue bukan Anies, sorry nih. Kasar. Tapi setelah lewat setahun kok jadinya wajar ya ngomongnya. Jadi bener gitu loh. Kalau Bapak begini terus, Bapak ngomong antek asing, tapi Bapak nyumbang ke Amerika berapa miliar US dollar Pak. Jadi Bapak antek asing bukan sekarang Pak. Sekarang bikin sekolah baru itu cuman univ baru lah ya kita sebut lah ya. Baru, jangan sekolah baru. Univ baru itu ini akan proyek buat tikus-tikusnya Bapak. Kan tadi Pak Toto udah bilang, udah yang ada aja universitasnya dimaksimalin, dikasih fasilitas, dikasih gratis. Disuruh bikin, ngapain? Bapak harus lagi spending, bangun lagi, itu udah ada segitan banyak. Belum lagi sekolah yang nggak bener, yang harus diperbaiki, gitu loh. Gue pengen ngomong, ayo pendengar BO, jangan dihujat deh, ngomong. Dia baru berjanji, gitu aja dulu, enggak. Kan belum tentu gratis, ya enggak. Bangunnya gratis. Biayanya belum tentu. Jadi kayak bangunnya gratis, tidurnya bayar. Terus? Gue jadi mikir Kak, dulu Pak Prabowo bilang kejar koruptor sampai ke Antartika. Gue pikir-pikir benar juga ya, mana ada koruptor negara kita di Antartika, benar juga sih. Jadi gak salah statementnya Bapak. Koruptor gak ngumpet di Antartika sih, pas Bapak kejar ke sono gak ketemu. Tuh di sebelah. Dek, ada di sebelah, betul Kak. Dek, jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia itu banyak loh, pada 4.000 hingga 4.600 unit ya. Yang notabene itu sudah ada, tinggal gelontorin aja ya untuk ya sekolahin gratis. Oke. Bapak punya track record kerjanya tuh satu, nggak efisien, nggak efektif, nggak ada evaluasi, pelaksananya amburadul. Itu MBG Pak. Kalau track record Bapak, lihat, nontonin Bapak dibodoh-bodohi sumur bor 150 juta dan Bapak bilang murah sekali. 1 ekor sapi untuk 1 dapur NDG. Itu betul. Ngapain sih rakyat kalau nonton kan? Jadi saya lagi mikir Pak, kalau ada niat, gak usah gratis. Ya Kak, murahin aja biaya pendidikan, nggak ngarep gratis dah. Kalau nanti Bapak pencitraan, seolah Bapak yang punya, padahal dari pajak rakyat juga. Kalau dari kantong Bapak yang bangun sih nggak apa-apa lah ya. Murahin saja, gitu loh. Jangan berhalusinasi lagi Pak, gitu loh. Kalau mau digratisin mungkin kedokteran jiwa Pak, banyakin Pak. Sama jurus teknik korupsi, banyakin Pak itu kalau mau digratisin Pak. Ya, kalau langsung aja Mbak ya. Boleh, kalau silakan. menurut saya itu bagus karena sudah tidak bisa dipungkiri. Yang pertama, biaya pendidikan itu mahal. Satu itu. Bahkan di negeri pun yang katanya gratis, faktanya realitanya tidak seperti itu. Banyak sekali pungli dengan ditutupi macam-macam ya. Biaya itu ditutupi dengan bahasa sumbangan segala macam. Prakteknya mirip-mirip swasta, cuma ditutupi. Yang ketiga, kalau seandainya ada juga yang usul, kenapa harus bikin sekolah baru? Dititipin aja di sekolah yang sudah ada, fakultas yang sudah universitas yang sudah ada, kemudian tinggal dikasih fasilitas gratis dari program presiden tersebut. Ada juga yang usul gitu, tapi menurut saya tetap tidak bagus. Karena toh nanti mereka akan minta biaya siapa yang mengajar. Mereka akan minta biaya operasional kan gitu kan. Nanti ujung-ujungnya juga permainan lagi gitu. Jadi lebih baik udah Pak Prabowo lanjutkan program itu. Bikin sekolah seperti kemarin sekolah rakyat memang gratis. Kemudian universitas memang gratis, semua dikelola oleh negara.
langsung oleh negara, diawasi oleh negara. Tidak apa-apa. Faktanya di luar sana banyak rakyat kita yang istilahnya memang tidak mampu, benar-benar tidak mampu untuk biaya sekolah. Apalagi untuk kuliah itu, apalagi kedokteran nih. Kedokteran nih kebanyakan, maaf saya bisa bilang, selama ini yang masuk kedokteran itu tidak semuanya orang pinter. Banyak juga orang-orang bodoh, ya, tapi karena orang tuanya kaya mampu ngasih sumbangan, dia bisa masuk kedokteran. Ini fakta. Fakta. Adik saya sendiri itu alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa masuk kedokteran, tapi dia bisa cerita, Kak, teman saya yang dulu paling bodoh di kelas itu bisa masuk kedokteran loh. Dia gitu. Karena apa? Orang tuanya mampu ngasih sumbangan ke universitas. Ini fakta di lapangan. Terjadi seperti itu. Ya itu kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi kalau saya udah Pak Prabowo lanjut aja. Masyarakat tuh biasa, ada pro kontra tuh biasa, tapi ketika nanti bisa diwujudkan dan benar-benar berjalan, baru masyarakat itu akan, oh iya ya ternyata bagus juga ya. Kayak MBG waktu awal-awal juga banyak yang pro kontra gitu, tapi begitu berjalan ternyata masyarakat banyak yang berterima kasih dengan program MBG. Ini kenyataan di lapangan. Iya, ini topiknya menarik ya. Jadi memang banyak para presiden kita itu dengan terobosan-terobosan program-program baru ya. Ya pada dasarnya dengan penelpon-penelpon sebelumnya saya mengapresiasi Bu ya. Iya. Untuk juga para pendengar Pas FM dimanapun berada, salam kenal dari Sony di Tangerang. Ya, anak saya kebetulan juga baru lulus dari kedokteran. Dan insya Allah nanti tanggal 5 itu wisuda ya. Jadi memang kedokteran ini unik, lama dan mahal. Itu sudah bukan rahasia lagi, bahkan masuknya pun juga amat susah. Nah kalau Pak Presiden memang menitik beratkan di bidang ini, bagi saya itu hal yang supaya memang kedokteran ini, kalau pemerintah bilang kita masih kurang dokter banyak, nah cetakannya universitas itu mau baru, mau yang lama dibenahi, yang ada kalau perlu swasta juga digratiskan, itu bagus, nggak perlu bikin baru. Artinya meringankan biaya yang pertama lah ya. Itu harus dipikirkan, jangan yang sudah masuk nanti ada beberapa yang kesulitan untuk bayar semester dan lain-lain, praktek dan lain-lain. Dan harus dibenahi juga sistem yang ada. Kalau tadi disampaikan setelah jadi dokter susah cari pekerjaan dan lain-lain, nah itu harus dibenahi. Penempatan oleh pemerintah yang harus tepat sasaran gitu ya, di seluruh wilayah Indonesia. Kalau bagi saya program Pak Prabowo ini bagus, kalau memang bisa direalisasikan, laksanakan, tapi juga tidak harus membutuhkan universitas atau fakultas-fakultas baru. Yang ada itu tolong diperhatikan, terutama di negeri-negeri yang konon katanya gratis. Di Indonesia ini nggak ada Bu. Masuk TNI juga nggak ada yang gratis, masuk polisi nggak ada yang gratis. Katanya Pak Prabowo sudah kaget, masuk akpol habis miliaran, begitu. Itu fakta di lapangan. Di kedokteran juga harus diperhatikan ketat. Bukan kalau ini nggak ada yang gratis juga kok Bu. Iya. Ya itu yang harus pemerintah benar-benar laksanakan. Bisa nggak, mampu nggak Pak Presiden melaksanakan itu? Nggak hanya di kedokteran, SPPDN dan lain-lain itu kalau masyarakat masuk nggak ada yang gratis. 500 juta ke atas Bu. Nah itu yang harus kita buka. Ini sampaikan ke pemerintah apa adanya yang terjadi di masyarakat. Kita nggak perlu tutup-tutupi, itu bukan rahasia umum gitu loh. Nah tolong sampaikan ke beliau, kalau memang ini dijalankan bagus, masyarakat ancung jempol 4-4-nya. Tetapi juga benahi yang sudah ada. Termasuk institusi yang lain juga gitu loh ya. Itu suara kami dari rakyat kecil di Tangerang ini. Terima kasih, salam kompak untuk semua. Oke, terima kasih Pak Sony atas komentarnya. Saya Anita Wijaya.